Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan kami berasal dari TJK 1C. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik-teknik yang ada di percetakan dan kami juga akan menjelaskan tentang teknik sablon. Dan sebelum kami memulai penjelasan tersebut, izinkan saya dan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki. Nama saya Ahmad Nabi. Nama saya Yulia. Saya Salsabila Maumara Keriza. Nama saya Jessica Jumanto. Dan kami akan menjelaskan tentang teknik itu dan juga tentang teknik sablon. Halo guys, saya Febri dan kelompok 4 ingin menjelaskan teknik cetakan. Pertama ada cetak offset, yaitu menggunakan plat cetak untuk memperolehkan gambar ke lapisan karet atau blanket dan kemudian ke media cetak atau kertas. Terus cetak offset satu kualitasnya tinggi. Dua, cocok untuk volume cetak besar jika habis dengan menggunakan kelemahannya ada tidak efisien cetak kecil karena biayanya terlalu tinggi. Yang kedua ada cetak lotografur, yaitu menggunakan silinder grafur ukiran untuk mencetak, biasanya digunakan untuk volume besar. Keunggulannya kualitas gambar sangat tinggi, cocok untuk bahan fleksibel seperti plastik atau kertas kemasan. Kelemahannya biaya produksinya awal tinggi, cocok hanya untuk produksi skala besar. Yang ketiga ada cetak flexo atau flexografi, yaitu menggunakan plat fleksibel, rubber atau fotografi untuk mencetak langsung pada berbagai media, termasuk kemasan, karton, dan plastik. Keunggulannya dapat mencetak pada permukaan yang tidak rata, cepat, dan ekonomis untuk kemasan. Sedangkan kelemahannya kualitas cetak tidak sehalus offset atau roto. Yang keempat ada cetak digital menggunakan teknologi digital tanpa plat, seperti menggunakan printer inkjet atau laser untuk mencetak langsung dari file komputer. Sedangkan keunggulannya efisien untuk mencetak kecil, tidak membutuhkan biaya awal tinggi, waktu pengerjaannya cepat, sedangkan kelemahannya biaya per unit lebih tinggi dibandingkan cetak offset untuk bervolume besar. Yang kelima ada cetak sablon atau screen printing, adalah metode cetak yang menggunakan screen atau saring berupa kain pada pola tertentu yang dipasang pada bingkai. Tinta diletakkan melalui screen menggunakan rakel untuk menghasilkan gambar atau teks pada permukaan yang diinginkan. Halo semuanya, di sini saya akan memberitahu tentang tahapan untuk membuat acuan sablon. Yang pertama adalah siapkan cairan emulsi dan sensitizer untuk melapisi area screen yang tidak terkena image atau gambar, agar tinta hanya masuk pada area screen yang diberi image atau gambar. Lalu yang kedua adalah campurkan cairan emulsi dan sensitizer dengan perbandingan 1:8, lalu aduk hingga merata. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah setelah cairan emulsi dan sensitizer tercampur merata, kemudian taruh cairan emulsi tersebut pada coater. Coater ini adalah alat yang digunakan untuk melapisi area screen dengan cairan emulsi agar terlapis secara merata. Lalu yang berikutnya, setelah cairan emulsi sudah berada di coater, kemudian melapisi screen dengan menggerakkan coater yang sudah diberi cairan emulsi dari bawah sampai ke atas secara merata dan melakukan hal yang sama pada bagian belakang screen. Hal itu dilakukan dengan cahaya yang gelap karena cahaya dapat mempengaruhi pengerasan pada cairan emulsi. Yang berikutnya lagi, setelah screen terlapis merata, kemudian screen dikeringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan hard dryer sampai seluruh area screen kering merata. Kemudian, sambil menunggu screen mengering, kita memberi minyak goreng pada permukaan image atau gambar hingga merata. Lalu, menaruh gambar yang sudah diberi minyak goreng pada screen yang sudah kering dan diberi pemberat agar image atau gambar menempel kuat pada screen. Yang berikutnya adalah setelah image atau gambar menempel pada screen, kemudian screen dibasahi air pada bagian atas dan bagian bawah screen.
Setelah itu, menyemprot bagian image atau gambar dengan air agar emulsi pada bagian image atau gambar menghilang, supaya bisa diberi pigmen pada bagian image atau gambar ya. Lalu, mengeringkannya dengan sinar matahari atau hair dryer lagi. Yang berikutnya, sambil menunggu screen mengering, kita mencampur extender dengan pigmen pada wadah. Setelah itu, semprot permukaan meja dengan menggunakan spray, lalu meletakkan bahan atau baju pada permukaan meja yang sudah disemprot spray agar bahan atau baju tidak bergeser. Setelah itu, tempelkan screen sesuai posisi yang diinginkan antara image dan bahan atau baju yang ingin disablon. Kemudian, taruhlah campuran extender dan pigmen pada bagian screen yang berisi image atau gambar. Setelah itu, gerakkan campuran extender dan pigmen dari bawah ke atas dengan menggunakan rakel. Lakukan secara perlahan agar campuran pigmen meresap dengan baik pada bahan atau baju. Nah, itu saja tentang bagaimana tahap untuk membuat acuan pada cetak sablon.